hari yang sangat luar biasa ya. Hari ini waduh datang lagi. Tadi sudah satu pickup tadi. Sekarang datang lagi numpangnya ini. Ya, ayo terima dulu. Dari Kasih ya. Perkenalan dulu, nama saya Wijaya ya. Saya bukan gembala, saya juga tidak mau selalu disebut pendeta. Terus kita sama, kita mau memuliakan nama Tuhan. Ya, kita punya komunitas JIG, Jesus is Good. Ya, ini semua sama. Butin pun sama. Kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, hari ini spesial dalam arti hari ulang tahunnya Butin ini. Jadi mengingat kembali ke belakang, Butin ini menurut saya dulu itu seorang guru ya. Ini sama dengan Bu Ripka ya. Jadi guru saya waktu SD. Jadi waktu saya ini masih nakal tampung-tampungnya ini mereka yang mendidik saya, yang membimbing saya. Puji Tuhan. Ini saya bukan merasa mendahului beliau, bukan. Mereka tetap saya anggap sebagai panutan, terutama teladan-teladan beliau yang sangat luar biasa. Terutamanya lagi rajinnya beribadah ini. Nah, ini yang harus kita teladani. Jadi kita tidak syukur-syukur aja, waduh jadi orang Kristen tapi melupakan tentang beribadah. Saya melihat Butin ini, beliau kalau pagi itu pergi gereja ya, gereja Katolik. Gimana Butin? Kaset ini tidak pernah putus, sudah tiap hari pagi beliau berangkat. Ini kalau dibilang orang biasa tidak mungkin mampu. Saya sendiri bangun tidur, ujuk-ujuknya apa? Lihat HP. Ya mungkin saat teduh sebentar. Ya ujuk-ujuknya lihat HP, kerja, melakukan aktivitas seperti manusia biasa. Nah kalau Butin, langsung berangkat jalan kaki. Ini yang luar biasanya, jalan kaki beliau dari sini ke Kaset. Kurang lebih berapa ya? 1 kilo? Iya, 1 kilo. 1 kilo. Luar biasa kan? Wis jantep, wis ya olahraga, ya beribadah, ya nyenengno hati Tuhan. Nah, ini perlu dicontoh ya. Semua itu untuk apa? Untuk kebaikan Butin, untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan kemuliaan lagi buat Tuhan. Ya, saya disuruh Butin untuk berikan sebagian firman. Ya saya sama-sama ya, kita ini belajar ya, tidak ada di dalam kerohanian, tidak ada orang pintar. Walaupun titelmu apa, pangkatmu apa, jabatanmu apa, semua harus rendah di hadapan Tuhan. Ya, setuju ya? Betul ya? Ya, oke. Tema hari ini saya akan berikan tema jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Saya seperti kembali lihat Butin ini, kehidupan selalu nyantai aja. Kayak seperti tidak ada kekhawatiran apapun sudah. Termasuk hari ini saya lihat, waduh, jemaatnya kita lagi ada sesi 2, 3, 4 sampai malam. Nggak cukup soalnya langsung paham, nggak cukup ini. Iya kan? Masuk hidup gereja nggak cukup. Jadi makanya dibuat sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wes terus mantau terus. Butin ya. Nah ini yang luar biasanya pendukung ini. Kembali lagi, tidak ada rasa khawatir pada Butin. Setuju ya Butin ya? Loh, benar. Saya bikin tema ini bukan waktu nyocok. Saya lihat sosok Butin ini tidak ada kekhawatiran sama sekali. Lebih lagi ini tadi tak lihat, waduh pendukungnya luar biasa. Ya, ini di Filipi 4 ayat 6 saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini Mbak Panji bisa nih. Wah, ini Bu Linda, Ling. Ya, luar biasa. Hampir semua saya kenal. Karena pelayanan lansia
kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Sampai saya bisa memberanikan diri, ini sepertinya sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Ayo tunjuk aja semua satu aja, saya tahu rumahnya, saya tahu sikonnya. Tapi bukan suatu kesombongan diri, tapi tidak tahu hati saya dibawa untuk melayani lansia. Ya, di sini kita akan belajar tentang saat-saat ini kita tahu banyak orang khawatir, ya betul ya, banyak orang khawatir, banyak orang bingung, terlebih lagi sikon saat ini. Saya sampai berani ngomongkan ekonomi, juga gejolak politik, lagi pemilu, khawatir takut ini, khawatir takut itu, ya setuju ya. Semua pasti ada kekhawatiran, terlebih lagi di usia lansia ini pasti khawatir, banyak khawatirnya. Waduh, putuku iki eling mbek aku enggak ini, anakku iki eling mbek aku enggak, khawatir. Ya, besok ini mau apa ini, sudah tua, jadi isinya khawatir toh. Jadi khawatir ini makin membawa manusia ini akan ada satu ketakutan. Waduh, aku mau apa ini, khawatir ini, mau melakukan apa. Terlebih lagi lihat keadaan sikon saat ini. Ya, mungkin di sini masih ada ibu-ibu rumah tangga ya, mungkin kasih uang belanja sekian, khawatir, waduh cukup enggak ini, dikejar 1 minggu cukup ini, enggak kejar 1 bulan, khawatir. Terlebih lagi di dalam dunia melayani, saya pribadi pun ada rasa khawatir. Waduh, sudah bagus enggak ini pelayanan saya ini? Ada khawatir semua orang mengalami kekhawatiran. Tapi kita harus belajar dulu tentang apa itu kekhawatiran. Jadi kita mengapa manusia ini khawatir itu harus tahu dulu. Ya, misalnya ngomong waduh khawatir, aku waduh takut, tapi nggak ngerti khawatir itu apa. Ya, kita akan belajar bersama-sama, cepet aja. Nomor 1, karena gagal fokus. Jadi jangan fokus pada masalah besar, tapi fokuslah pada Tuhan kita yang maha kuasa dan besar. Saat-saat ini orang fokusnya itu hanya pada masalah aja. Ada masalah kecil, besar, fokus dia di masalah. Padahal kita ini disuruhnya apa? Fokusnya itu sama Tuhan. Sama Tuhan yang punya kuasa, sama Tuhan yang punya kehendak. Nah, tapi saat-saat ini lihat keadaan kehidupan saat ini, semua fokusnya pasti pada masalah. Terlebih lagi saya selalu benturkan pada dunia pelayanan. Yang dicari bukan fokus pada kita memuliakan nama Tuhan, bukan kita mau membesarkan nama Tuhan, tapi fokusnya pada masalah. Itu pasti. Melihat jemaat, waduh ibadah, suatu persekutuan doa, loh jemaat kok titik, khawatir sudah, bingung, fokusnya pada masalah. Nanti dikasih jemaat banyak, bingung juga, fokusnya pada masalah. Udah kayak apa ini? Akhirnya kasih nasi, gak cukup kayak lontong, gak cukup kayak kue, gak cukup kayak mari, kayak apa macam-macam, sih gak cukup lagi kayak doa, selesai. Nah, ini yang luar biasanya. Jadi manusia ini di dalam pelayanan pun ada rasa khawatir. Saya pun pernah mengalami. Saya ini setiap minggu selalu ngajak bergantian lansia ini tak ajak untuk melayani. Ada khawatir. Ini bukan shoce, bukan syoko yang tak bawa. Ya, setuju ya. Yang saya bawa ini orang sudah lansia. Katakanlah kekuatan tubuh ini sudah melemah. Tapi bukan saya ini mencobai atau merasa pasti bisa. Tapi ya bersyukur Bu Tin juga tahu pelayanan saya mungkin sampai Malang Selatan juga bawa lansia. Ini yang luar biasanya. Jadi kita bukan merasa waduh menggagahkan diri, waduh viral, wijaya, ngajak itu enggak. Saya cuma mengingatkan, enggak cukup jadi seorang Kristen hanya ikut ibadah. Ikut setia ibadah apa aja diikuti. Ikut kolektor dilakukan, perpuluhan dilakukan, tapi lupa untuk menaati Tuhan. Ya maaf kata, selalu saya ulang, kita tidak ada tertulis materai untuk janjian Tuhan. Aku pak sesuai Tuhan ya cuma. Saya sesuai, tidak ada janjian, juga tidak ada tertulis di materai. Berarti Tuhan manggilnya apa? Tiba-tiba. Kalau kita kenal Tuhan, nah saya yakin seperti Butin ini setia tiap pagi. Tuhan kenal Butin. Lah mengingatkan, saya jadikan teladan, mengingatkan mereka-mereka yang hanya untuk rutinitas saja ibadahnya datang wis untuk ibadah pokoknya koncoe kumpul-kumpul melok ya seperti itu. Akhirnya apa? Tuhan nggak kenal kita. Jawabannya ya dijawab sendiri kalau Tuhan nggak kenal. Kira-kira dirangkul masuk surga atau mek dilewati tok sama Tuhan?
pasti dilewati. Karena Tuhan tidak kenal. Nah itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kita ini kenapa khawatir? Karena kurang beriman. Hanya iman pada Tuhan yang bisa menyelamatkan. Sok-soknya sudah Kristen, sok-soknya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, tapi imannya sedikit. Imannya tidak ada sama sekali. Tidak ada kekuatan loh. Kalau tidak percaya coba. Kalau melangkah seperti kita, bukan membawa Butin ini teladan yang super atau Wonder Woman, bukan. Lakukan. Coba sekarang siapa yang berani lakukan? Bangun tidur mungkin Butin ya, siap mungkin swaya ya, pasti ya, Bu Sri ya. Mandi, cuci muka, langsung jalan 1 kilo pergi RS. Ayo cobaan sudah. Sehebat-hebatnya kamu kenal Kristen, sehebat-hebatnya kamu ngaku orang Kristen, coba lakukan. Kalau saya pribadi masih mikir, bisa enggak gitu. Ya, bangun tidur itu langsung pegangnya handphone. Nah, ini jalan untuk cari Tuhan, untuk beribadah. Nah, ini yang harus dijadikan teladan. Yang kita ini jadi Kristen jangan cuma saya bisa ngomong wah abal-abal. Pokoknya sok kumpul wame sampai 200 orang, 700 orang, berapa kumpul seneng wis. Orang tengah ngomongnya apa? Bujai. Waduh, langsung ngomong bujai. Memang realitinya bujai kamu. Kamu kenal Kristen, kamu kumpul-kumpul hanya untuk suatu kepentingan tertentu. Kamu nggak kenal Tuhan, nggak dalami Tuhan, ya semua kan bujai. Nah ini tentang kenapa kita ini khawatir. Nah untuk tadi sudah kenal khawatir itu gimana. Sekarang kita cepet aja bagaimana cara mengatasi kekhawatiran itu. Ya nomor 1, tingkatkan iman percaya lewat rajin merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di sini ada ayatnya, saya akan bacakan di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sudah itu aja pegang. Kalau kita mau mendalami tentang iman, karena bagaimanapun orang kenal Kristen, orang kenal Tuhan Yesus, yang diperlukan apa? Iman. Kamu nggak punya iman, terus ngapain kamu lakukan yang terbaik? Ya kita bukan sok-sokan, kita bukan merasa wah ini loh paling benar. Oh saya ini banyak kurangnya, saya ini banyak kurangnya, tapi gosip di luaran, waduh seneng ya Putin ya, dapat suara dari Wijaya, waduh Wijaya caranya nabrak-nabrak, no. Waduh Wijaya kok mesti bikin acara gitu. Tapi kita bukan mau bentur, saya malah mau merangkul siapa saja, bahkan orang yang sudah keluar dari JIG, saya nggak pernah hapus kontaknya, semua ada. Nah ini namanya bentuk kita ini kepingin bersama. Ya terlebih lagi ya ini tadi kita diingatkan, gimana kita supaya tidak khawatir, tingkatkan imanmu. Jangan hanya cuma pokoknya rajin begereja, mendengarkan firman, renungkan, tapi kamu nggak punya iman, percuma. Mengetahui iman itu sangat-sangat sulit. Saya pribadi pun tidak merasa iman saya ini utuh, iman saya ini luar biasa. Saya doakan orang bisa sembuh, saya nengking ini bisa terjadi mujizat, enggak. Bukan diukur dari situ. Hari ini pun saya meninggalkan kerjaan. Hari ini saya merasa, aku merasa luar biasa dipanggil Butin ini kedua kali. Saya bukan merasa bangga, saya sama Butin ini tak anggap seperti orang tua, dan saya sama Butin ini tak anggap ini seperti teladan. Ini wis tidak bisa, walaupun kita kadang beribadah tidak bersama. Sampai-sampai saya berani ngambil suatu tindakan. Ini banyak saksinya. Saya melihat Butin ini jalan, nggak tahu waktu itu mau ke rumah sakit ya Butin ya. Jadi dari Talun itu satu arah, kurang lebih 25 meter. Lek satu arah, kira-kira kalau mau balik jemput Butin, itu balik gini kesulitan. Itu 25 meter saya atrek. Tidak ada rasa takut. Karena niat saya, waduh, sama ini Butin sudah jalan. Akhirnya saya atrek segitu panjangnya. Dan akhirnya ketemu Butin, tak bawa. Butin mau kemana? Padahal waktu itu saya penjemputan acara untuk ibadah. Ya, terus akhirnya saya ngomong, Butin mau kemana? Aku mau cek apa-apa gitu di RS. Kita kan sudah. Nah ini, kita ini sebagai orang Kristen harus melakukan itu. Jangan hanya selalu merasa melakukan terbaik, sudah lakukan yang terbaik. Ya, silakan duduk Tante. Ayo ditonton dulu, dikasih arah dulu. Yang nomor 2, yakin dan percaya bahwa Tuhan punya banyak jalan keluar yang tidak mampu kita capai dengan pikiran kita.
Itu. Ya tadi kembali ada rasa takut, rasa khawatir. Ini Om Matius ini setiap saya pergi selalu kemana? Selalu Pak Matius ikut. Walaupun katakanlah ke pelayanan yang terlalu pelosok sampai waktu itu tidak ada yang ikut, saya harus berangkat untuk melayani sama Pak Matius. Masuk dalamnya ke desa-desa. Fisiknya gimana Pak Matius? Lemah, umurnya sudah 76. 76, saya kurang lebih 48, mau 48. Lu jalan itu saya kalah. Saya sudah ngos-ngosan nih Pak Matius itu dengan sukacita sudah naik. Waktu itu ke kebun salak ya Om ya. Wah kita isa petik salak waktu itu habis pelayanan, sukacita. Kita melayani. Jadi fisik bukan jadi tantangan untuk kita melayani. Jadi di sini saya bukan membawa lansia untuk nekat untuk melayani, enggak. Ayo terlebih lagi untuk menguatkan iman. Jangan hanya beribadah aja, tapi jadi pelaku. Ya, ini tadi di tempat saya selalu bergantian untuk jadi WL, pendoa. Jadi kita tidak cukup untuk duduk diam, muji dengan firman Tuhan, kolekte, perpuluhan, sudah pulang selesai. Tidak cukup tanpa kita melakukan tindakan. Karena Tuhan rindu kita ini melakukan. Bukan hanya mendengar atau mungkin membaca aja, merenungkan, tapi melakukan. Itu yang nomor 2 ya. Nomor 3, serahkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Serahkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Itu yang penting. Terlebih lagi di usia lansia. Ini ada ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 7 saya akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Itu aja yang terakhir. Karena kekhawatiran kan bahwa kita ini akan keadaan itu tidak tenang. Ya, setuju ya. Kalau semua jemaat rindu tidak keadaan tenang, damai, tidak ada pikiran yang ruwet-ruwet. Setuju tidak? Rindu tidak kepingin seperti itu? Ya, makanya harus punya iman yang benar-benar kuat, yang benar-benar besar. Jangan minta iman itu, Tuhan tambahkan imanku. Ada yang ngomong loh, ini salah. Ya, dikira mungkin sesat tuh. Ya, kok sih mau tambahkan imanku, minta Tuhan kok sesat? Salah. Karena iman itu diterima atau diperoleh dari rema kehidupan kita, dan baru itu kamu ditambahkan imanmu. Kalau kamu duduk di depan Tuhan, mohon Tuhan tambahkan imanmu, tindakanmu apa? Apa kamu mau berdoa minta tambahkan iman, mau diluguri belek imanmu jadi sebesar gede gitu? Enggak. Jadi iman itu diperoleh melalui rema kehidupan. Nah, kamu melakukan apa nanti dapat rema. Oh iya betul ya ini ya. Melakukan apa dapat rema. Nah itu nanti kalau begitu kita ngikuti rema kehidupan ini, terlebih lagi ngikuti firman Tuhan, dituntun Roh Kudus, sudah imanmu akan makin besar, makin besar, makin besar. Jadi bukan menyalahkan untuk Tuhan tambahkan imanku, kuatkan, besarkan ke kiri ke kanan, wes itu sebenarnya salah. Karena iman diperoleh melalui rema kehidupan. Itu yang perlu. Ya, di sini saya sendiri menekankan di usia yang lansia ini, saya ini sangat-sangat merasakan. Kemarin pun ada jemaat Pak Imam harus sakit sampai masuk ICU. Saya langsung pergi jemaat. Ayo, memang di bulan Desember ini akan banyak acara di Malang. Mau setiap hari kamu ibadah merayakan Natal, ada. Kalau tidak tahu infonya, tanya saya sudah. Tak tunjukin nanti mau Natalan di mana, ada. Tapi kembali lagi, ayo diingat, fisik kita ini bukan anak muda. Fisik kita ini sudah ada penurunan. Bukan ngoroh, yang penting-penting aja kalau gitu kita ikuti, bukan. Yang Wijaya arahkan, bebas. Mau beribadah di mana saja bebas, mau merayakan Natal di mana aja bebas. Mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus kok, sukacita kok. Ya, tapi yang perlu saya ingatkan, ingat kita punya gereja masing-masing. Setuju ya? Punya gereja masing-masing enggak? Atau guys, JJ, gereja selalu jalan-jalan. Punya gereja masing-masing kan? Nah itu tekankan kamu di tempat itu dulu. Rayakan Natal bersama gembalamu, rayakan Natal bersama gerejamu. Baru nanti ada bonus hari, kamu bisa kemanapun, mau ke sini, ke situ, terserah.
Saya sendiri dari tahun kemarin terlalu padatnya acara, di tahun ini saya cuma ngambil 6. Karena saya tahu mengingat, waduh ini ada acara ini di gereja ini, ada acara ini di gereja ini, cuma ngambil 6. Dan yang saya ambil, saya selalu memberikan inovasi yang baru. Saya di sini tidak pamer, saya di sini tidak merasa waduh JIG luar biasa, tidak, kita sama aja. Tujuannya untuk nyenengno hati Tuhan. Tapi yang mungkin membawa beda, ya saya bawa melayani. Kadang ada yang ngomong kok tidak melayani, wong wis lemah kok tidak melayani. Kerinduan saya, lansia semua ini akan jadi pendoa-pendoa. Kamu bisa doakan cucumu, anakmu, ya kan, doa syafaat buat bangsa, buat negara, buat rekan-rekanmu. Itu. Nah sekarang bisa diomong tadi, kamu beribadah akan terjadinya mujai kalau kamu hanya sebagai rutinitas. Yang akhirnya sampai-sampai saya bisa ngomong setelah kamu keliling kemana pun kamu ikut ibadah untuk doa gelagap-gelagap. Nah di sini yang bukan merasa ini ujian, ayo kita ini belajar berdoa. Itu yang penting. Jadi di sini saya bukan mau mengoreksi atau seakan-akan mau meluruskan, tapi ayo kita kenal Tuhan, kita kenal kekristenan, biar tampak sinar kemuliaan Tuhan itu buat mereka-mereka yang belum kenal Tuhan. Itu yang penting. Jangan memunculkan sinar kemuliaan tapi disesamarkanmu yang sebenarnya sudah mengenal kekristenan, sudah mengenal tentang aktivitas ibadah kekristenan. Padahal di luar sana masih banyak orang yang kenal Tuhan. Terlebih lagi tentang kasihnya, pengorbanannya belum banyak yang kenal. Ya, setiap kali saya berfirman selalu saya akan akhiri dengan satu cerita untuk menguatkan. Itu bukan ciri, itu bukan suatu orang tua kan kembalinya seperti anak-anak, itu tidak boleh. Orang tua diwara itu nanti sifatnya seperti anak-anak, kan seperti itu ya biasanya ya, menilai orang tua ya, sing seneng geger, sing seneng gosip, sing seneng jiwit-jiwitan, sing seneng tutuk-tutukan ya, seperti rebut-rebutan. Tidak boleh. Harusnya orang tua ini makin dewasa, bertumbuh, terlebih lagi harus siap untuk jadi teladan. Ya, suatu ketika di hutan yang sangat luas ada seorang pemuda, dia mungkin lagi berburu, lagi ada aktivitas di suatu hutan yang sangat besar sekali. Karena kecapean dia duduk di satu pohon rindang, cari angin yang nyantai, dia duduk. Dan setelah duduk, dia ternyata terdengar seperti suara kusuk-kusuk gitu ya, suara seperti ranting-ranting, orang kayak seperti apa ya, seperti ada gerakan yang aneh gitu loh ya, yang membuat dia ini ada apa ini ya, di agak kejauhan. Akhirnya dia mencari suara ini dari mana. Akhirnya dia mencari suara, ternyata di situ ada rusa. Rusanya cukup ya besar lah, tapi rusa ini kayak terdampar di lumpur, yang lumpurnya itu pekat, tidak bisa keluar. Dia meronta-ronta sampai mungkin dia tendang sini, dia tendang sana sambil teriak, bengok-bengok, mungkin bukan bengok ya, mungkin ciri-cirinya rusa ya, mungkin bengok yang pasti gak bengok busri enggak. Jadi bengoknya pasti ya bengoknya seperti rusa, dia bengok-bengok. Akhirnya si pemuda ini nyamperin ke sana dan dia melihat posisi rusa ini sudah terjerat di rumpul yang sangat pekat, meronta, tidak bisa lepas. Ini suatu kesempatan enggak? Dia sudah ada rencana berburu, dia sudah ada rencana untuk aku mau nyantai, nanti pulang nyantai aku bisa bawa mungkin hasil dari buruan. Secara normal manusia ini suatu kesempatan enggak? Dia akhirnya ngambil busur, ya busurnya untuk berburu ini diambil dia sudah melihat rusa ini meronta-ronta, sudah tidak kuat, sudah kakinya keempat-empatnya masuk lumpur, tidak bisa gerak sudah. Ya dari kejauhan mungkin 100 meter dia bidik, kok kurang dekat, nanti lek merosot, ya nanti lek merosot rusane lepas dari lumpurnya, kurang dekat dia masuk, maju lagi jarak kurang lebih 50, semakin dekat melihat rusa ini semakin jelas. Sudah jelas kan, kalau 50 meter ya mungkin jelas, kalau bidikan seorang pemburu pasti kena, tapi masih kurang jelas lagi, pokoknya harus bisa ketangkep ini. Dia mendekat lagi mungkin jarak 10-15, wah wis jelas wis.
sak mata-matai jelas, sak kecepite kaki empat di lumpur sudah jelas, sampai dia melihat matanya itu sudah jelas. Dia mulai tarik busurnya, dia mulai mau menarik busurnya, mau melepaskannya, dan di situ hatinya tergerak melihat matanya rusak. Mata rusa ini seakan-akan seperti orang itu minta tolong, sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa ini, sudah tidak bisa lepas. Kedua mata yang mengeluarkan seperti isyarat, kok nggak sakno lah lihat aku keadaan gini. Ini padahal sudah suatu kesempatan, busur sudah ditarik. Yang akhirnya dengan melihat kedua mata itu, akhirnya dia tidak jadi. Dia tidak jadi, akhirnya busur ditaruh, dia dibiarkan, dia ngambil ranting yang besar, yang kuat, diberikan kepada rusa, ditarik. Rusanya ini ditolong dan akhirnya lepas. Ditangkap ya cerita itu ya, gampang kan cerita ini. Nanti kita ambil temanya, kita ambil maksud dari cerita ini apa. Keadaan kita melihat tidak berdayanya orang. Di saat kita sudah melihat keadaan orang ini sudah tidak punya kekuatan, di situ kita akan kenal Tuhan. Ini loh kasih yang sempurna. Kasih siapa yang sempurna? Kasihnya Tuhan. Padahal dia jelas ini mau berburu. Aku mau mendapatkan hasil buruan yang luar biasa dan sudah dipasang di situ. Sudah gampang istilahnya, mau dibidik itu sudah pasti kena. Nah, tapi di sini kita akan diingatkan dengan satu teladan. Ayo kita punya rasa kasih. Kita harus punya rasa ini, kita ini perhatian sama sesama kita. Ya jujur, saat-saat ini sangat-sangat jarang. Ya maaf kata, sampai-sampai di dalam dunia pelayanan kembali, saya ngomong sudah hampir-hampir tidak ada. Mereka hanya terfokus untuk, waduh, wis pokoknya gereja rame, jemaat akeh, sudah aku bisa memberkati berlimpah. Tanpa mereka mengenal hati pribadi, lepas pribadi. Ya apa ini tante ini keadaan ini? Ya apa tante ini, wis pokoknya kayak beras, kayak makan nasi cukup, akeh selesai. Kamu tidak mengenal hatinya. Tapi kalau kita punya teladan seperti pemburu tadi, yang padahal punya suatu kesempatan, ini tak tangkap sudah, tak bawa pulang sudah, itu seluruh hatimu. Bukan seorang pengangguran, semua apapun pelayanan itu yang penting tidak ada motivasi, tidak ada kepentingan. Hati ini dibawa untuk melayani. Kita akan dibawa ibadah. Terlebih lagi saya ingatkan, ini lansia. Terlebih lagi kita tidak cukup untuk memberikan sebuah materi aja, tapi bawa doa, bawa mereka itu kenal sama Tuhan. Dan yang terpenting akhirnya bawa Tuhan itu kenal mereka. Jangan digiring ke lain-lainnya. Di sini saya sekali lagi tidak untuk merasa benar, merasa ini loh paling hebat, pelayanan ini makin hebat. Banyak sekali kekurangan saya. Saya siap ditegur, saya siap dihujat, saya siap diomongkan. Yang penting di hati saya, siapa berani ngomong? Semua lansia ini seperti orang tuanya saya. Saya ditinggal bapak umur 9 tahun, saya bawa mobil, saya keadaan cukup, punya uang, bawa mama ke supermarket, Tuhan izinkan cuma sekali aja. Ini yang saya dibawa untuk, waduh berarti Wijaya ini merasa karena tidak ada kasih orang tua dan lain-lain. Saya tanpa terasa, 12 tahun saya melayani lansia. Jadi saya mengerti pribadi lepas pribadi. Ini Tante Lingling, ini rumahnya di Ororodo. Saya pernah ke rumahnya, tanya. Saya pernah ke rumahnya. Saya tidak cukup untuk kenal, waduh pelayanan ini semacam ini. Ini ada Pak Robert yang barusan, ini ada Bu Ana Robert yang rumahnya di Puring. Kemarin pun dia ngomong, Pak, kalau yang dijemput satu, oh siap, terus akan dijemput. Sinden kita, ini sinden Malang ini, Rahel. Nanti ini sinden juga, rumahnya di Karangrus. Kalau kamu melayani hanya cuma mengenal, wis kok tak cukupi, tak kayak amplop, tak kayak duit, tak kayak berkat yang melimpah. Ya maaf kata, kamu tidak mengenal pribadi lepas pribadi dan kasihan mereka yang akhirnya tetap tidak ada ketenangan. Saya kenal Butin, baru kadang sekarang tidak jalan-jalan beribadah bersama. Saya selalu tanya, Bribda, gimana kabar Butin? Ya, puji Tuhan, ternyata masih ingat saya. Ulang tahun Pak Wisda disuruh ke sana. Wah, puji Tuhan. Saya padahal diingat foto.
Tapi perhatian saya luar biasa, bukan masalah ini amplop mau titipan untuk Pak Junaidi dan ini. Wah, itu nomor sekian ya Butin ya. Yang penting kita kan bisa ketok ya Butin ya. Nanti doa buat Pak Jun ya. Nah itu, jadi saya sendiri sekali lagi bukan merasa pelayan saya ke lansia ini, bukan merasa saya ini kepingin diperhatiin, no, saya ini kepingin yang luar biasa. Ya kalau merasa saya ada yang kurang, saya siap ditegur, saya siap dididik. Dan hasil buah dari saya nggak usah diviralkan, sudah tanya aja pribadi, lepas pribadi sudah dapat apa dalam bentuk pelayanan saya. Ya, ini aja firman dari saya. Saya mohon maaf kiranya kalau mungkin ada satu kata atau dua kata yang mungkin menyinggung, yang mungkin tidak berkenan. Sekali lagi, saya orang biasa, saya rendah di hadapan Tuhan. Kita sama-sama harus duduk bersimpu di bawah kaki Tuhan untuk mengakui bahwa yang lebih besar itu Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Setelah kita mendengarkan firman, terkhusus kita akan berdoa buat mama, buat orang tua, buat guru, buat teladan lansia, yang mungkin buat senior kita, yang mungkin kita hanya melihat sosok Butin, aduh seperti ini. Tapi di balik Butin ini sebenarnya banyak teladan-teladan yang mungkin kita tidak mampu. Ya satu itu aja lah, satu, tidak usah melihat sosok Butin yang dia punya kasih, suka berbagi. Jangan lihat itunya, teladan satu. Rutinitas untuk beribadah, tiap pagi jalan kaki 1 kilo dia harus ke RKZ untuk mencari Tuhan. Saya tidak lihat memandang dia Katolik, Kristen dan apa-apa, enggak. Dia punya Tuhan. Selesai, itu yang harus kita lihat. Nah ini teladan yang sangat luar biasa. Ya, mari kita sama-sama, kita punya hati, kita punya iman yang sama, kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan yang sama. Kita mengangkat tangan, bukan melakukan suatu doa yang mengharapkan suatu mujizat yang luar biasa. Mengangkat tangan kepada Tuhan, kita bertanda kita ini berserah. Kekuatan, kekuasaan, kehendak hanya pada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada Butin, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang sangat spesial ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan, lawatan, penyertaan, kasih-Mu yang sempurna Tuhan tetap menyertai kita semua. Terkhusus hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan buat mama, buat orang tua, buat teladan, buat pembimbing, buat senior kita. Ikutin Tuhan. Hari ini telah bertambah 1 tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang luar biasa ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Tuhan, kiranya akan terus melawat Butin Tuhan. Terutama Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, Engkau terus jaga kesehatannya Tuhan. Engkau terus lindungi, Engkau terus pimpin Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Engkau terus akan melawat, menyertainya Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau berikan kekuatan yang tidak ada batasnya Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau akan terus menyertai kasih-Mu, akan menyertai Butin selama-lamanya Tuhan. Saya berdoa buat kesehatannya, saya berdoa buat keluarganya. Terlebih Tuhan, saya berdoa buat segala bentuk ibadahnya Tuhan. Terus Engkau lawat, Engkau sertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Butin akan diberikan kekuatan, Butin akan diberikan kesehatan, Butin akan diberikan perlindungan, Butin akan diberikan berkat-berkat yang luar biasa. Terlebih Tuhan, akan Kau jadikan teladan kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan mengucap haleluya. Amin. Silakan yang mau